Dan lagu ini menyentuh hati saya. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu Tuhan Yesus, sahabatku, ku memujimu. Kau sahabatku, haleluya. Tuhan dekat melekat di hatiku, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Tuhanku dekat, sahabat di hatiku. Kaulah kekasih jiwaku, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali hari ini luar biasa bersama kicau burung dari burung-burung liar di kampung saya ini, di pohon-pohon sebelah rumah. Tuhan memberkati Anda, kita telah membangunkan fajar. Saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen, Indonesia menjawab, Software is the best way. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mohon anugerah-Mu supaya pengajaran dan pelajaran hari ini mengubahkan hidup kami. Terima kasih, kami percaya Engkau menyertai. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang benar, Esa, yang memberkati dan kuat. Amin. Puji Tuhan,
Kita kemarin sudah membahas ya satu topik yang, eee, luar biasa, manusia hina sebagai makhluk mulia. Kita itu hina tetapi mulia karena Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Dan saat ini langsung kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu, eee, Mazmurologia pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Di situ Allah bukan SWT, pelindung orang saleh. Ingat saudara, ada Allah, ada banyak Allah, tetapi ini bukan Allah SWT. Dan Mazmur itu bukan Zabur. Sekali lagi Mazmur bukan Zabur. Tetapi bagaimana Pak itu Islam mengatakan bahwa mereka itu mengimani, bahkan wajib mengimani, kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Itu bukan mengimani. Mereka mengimani tetapi ngeklaim gitu, beda ya. Dan mereka belepotan, tidak jujur. Islam yang menolak Kristen semuanya tidak jujur. Nanti ketika ditanya, "Mana Taurat, Zabur, Injil?" Mereka mengatakan sudah dipalsukan. Kalau berani mengatakan palsu, berarti Anda bisa menunjukkan, tolong tunjukkan kepada umat Kristen mana yang palsu, mana yang asli, betul kan? Saya bisa menyebutkan uang 100.000 saya ini palsu atau asli. Itu baru mulut yang bisa dipercaya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau saya bisa menunjukkan yang asli itu modelnya begini, yang palsu modelnya gini. Semua jawaban orang Islam, penyerang Kristen terutama, semuanya klaim dan dusta. Dan pada akhirnya dia mengatakan bahwa sudah dirangkum, mana rangkumannya ayat dan ditelusuri saudara, nanti ujung-ujungnya apa? Dimaki-maki kita. Itu pengalaman para apologi semua. Oke, baik Bapak Ibu, kenapa saya mulai dengan Allah bukan SWT, pelindung orang saleh. Mari kita lihat langsung presentasi kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Nah di sini, eee, saya suka sekali suasana pagi di sini Saudara, dengan burung-burung yang berkicau memuji Tuhan. Tiap pagi selalu spirit baru. Wah, Allah bukan SWT, Dia pelindung orang saleh. Kita akan membaca Mazmur, mana dia? Mazmur pasal 9. Topiknya itu Allah pelindung orang saleh. Baik, kita akan ngupas dulu kenapa saya mengatakan bukan Allah SWT. Sebelum ke Allah SWT, mari kita, mempelajari ringkasannya dulu dari Mazmur ke-9 ini. Jadi penjelasan singkatnya, ini isi daripada Mazmur 9, pujian bagi Allah atas penghakimannya. Ingat Bapak Ibu, saya mengandalkan Roma 8:28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Ingat, Allah itu hakim. Maka dari itu Tuhan mengajari kepada kita apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan, apa namanya, mmm, pembalasan adalah hakku. Itulah sebabnya selalu saya ingatkan saudara-saudara, kalau kita berapologetika bukan sedang membela Tuhan. Itu Tuhan yang lemah, tetapi kita menjelaskan dan mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, isi daripada pasal ini adalah pujian karena menang atas para musuh. Ingat saudara, mulai dari pasal 3 itu kita sudah melihat bahwa, eee, Daud memuji pagi dan malam, pujian terutama di pasal sebelumnya, itu dalam keadaan bukan lagi jaya-jayanya sebagai raja, tetapi sedang dikejar-kejar anaknya sendiri yang mau membunuh. Tapi luar biasanya, semua ketika dalam keadaan terpuruk dia memuji Tuhan. Dan disitulah pada akhirnya bahkan dia sudah mengatakan, "Tuhan pelindungku, Tuhan akan menghajar musuh dan sesuatu." Itu bukan dalam keadaan menang loh, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ketakutan juga. Luar biasa nggak? Nah, garis besar daripada Mazmur 9 ini, dari ayat 1 ya, Daud memuji Tuhan atas penghakiman yang dilakukan. Penghakiman Tuhan tentu ya, keadilan Tuhan. Lalu dia menolong orang lain untuk memujinya. Sorry, dia mendorong, maksudnya Mazmur ini mendorong orang lain untuk memujinya. Itulah kita Saudara, kita perlu memuji Tuhan dan doronglah orang lain untuk memuji Tuhan, terutama
Kadang-kadang tuh saya lihat ya, ada jemaat itu padahal dia, eee eee, cukuplah ya, eee, bersyukur gitu loh, tapi suntuk gitu hidupnya. Mari kita memuji Tuhan dan akhirnya berdoa supaya dapat memuji Tuhan. Makanya itu berdoa supaya dapat memuji Tuhan. Judul perikopnya Allah pelindung bagi orang-orang saleh. Oke, tokohnya di situ ada Allah, ada Daud, Mutlaben Sion Tuhan. Baik, kenapa saya menyebut kata Allah ini, tapi bukan SWT? Di kalangan Kristen itu juga ada pro kontra, ndak apa-apa. Tetapi jangan lupa kita sepakat Tuhan kita adalah Yesus. Tuhan kita adalah Yesus, di dalam nama Yesus. Anda mau nyebut Allah di dalam nama Yesus. Anda tidak mau menyebut Allah karena engkau terganggu dengan itu identik dengan Allah SWT-nya Islam. Ya sudah nggak usah digunakan. Tetapi Anda terutama para pengagum Yahweh ya, artinya Anda menyebut nama Yahweh nggak apa-apa. Tetapi Anda juga jangan anti kata Allah ini. Terlalu dangkal nanti sama dengan muslim. Jadi picik-picik begitu loh. Nanti saya jelaskan Saudara, kenapa Allah kita itu bukan SWT. Saya heran ada orang sampai nyebut Yesus aja nggak mau. Musti Yesua gitu. Bilang nama Allah itu seolah-olah najis. Terlalu dangkal Saudara. Padahal Allah yang saya sebutkan ini bukan SWT. Masalahnya di mana? Loh bedanya di mana Pak? Nah ini dia sabar. Saya mau mengingatkan antar kita itu, loh saudara tahu nggak saya dengan King David, tahu ya? Dengan Pak Lidara. Saudara tahu kan Pak King David selalu Elohim, begitu ada kata Allah dia baca dengan Elohim. Kami satu tim. Itu artinya apa? Kami itu punya prinsip masing-masing di mana nanti esensinya sama, yaitu Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Nah, mari kita lihat bahkan supaya tidak picik Saudara, saya ingatkan kembali Profesor Menahem Ali itu loh. Yang ngaku-ngaku mu'alaf, padahal penipu. Saya heran di dunia, mereka itu kok penipu itu laku ya. Dia ngaku-ngaku mu'alaf loh. Padahal orang Islam Madura asli Medunten ya, sate-sate tak iya. Pernah belajar sama Pak Bambang Nursena, tetapi saya banyak dengar cerita yang buruk tentang dia. Sekarang dia serang-serang kekristenan dan mengatakan kurang ajar orang Kristen mencuri kata Allah. Nah loh, ini sudah cukup dikenal gambar saya ini, tapi saya mengingatkan kembali, kenapa hari ini Allah kita itu bukan SWT. Ini orang-orang muslim itu dibodohin sama profesor sekalipun, termasuk mu'alaf-mu'alaf yang ngajar tentang kekristenan. Kalau Anda ingat Saudara, yang, sekalipun pendeta pun mereka pendeta bejat itu sebelumnya. Loh itu dijamin kok, itu data kok, betul nggak? Apalagi kelas Kainama udah nggak laku, Donditan apalagi dan seterusnya. Saudara, jadi mereka itu aduh kasihan sekali. Bahkan Donditan pun mengatakan, "Kembalikan kata Allah," katanya. Ini suruh kembalikan ke sono, Bapak Ibu. Nah, profesornya pun mengatakan istilah-istilah dalam Al-Quran dicuri oleh orang Kristen. Loh, mencuri bagaimana? Kata Allah, Injil, eee, zakat, tapi diselewengkan. Nah itu dia, itu namanya logical fallacy, logika yang liar Saudara ya. Mari kita belajar Saudara. Ingat, Kristen lahir abad pertama, lalu mulai abad kedua dan seterusnya sudah masuk di Arab dan sudah menggunakan bahasa Arab. Di mana bahasa Arab salah satunya ada kata Allah. Saudara-saudara yang Kristen jangan picik ya. Jadi Allah itu bukan Tuhannya orang Islam. Ingat orang Kristen, Koptik, Arab gitu ya, tanya sama Ibu Fadilah yang orang Koptik. Saya ketemu Abuna John langsung. Ya, nih lihat nih. Ini saudara kembar nih, hanya beda di, jenggot sama kumis. Ya, ini Koptik ini sudah masuk di Arab sini dibawa oleh Rasul Markus sendiri. Betul? Paham nggak Saudara? Itu. Dan kalau itu menggunakan kata Allah itu udah dipakai. Allah ini sama dengan Tuhan. Ya. Bukan Tuhannya orang, bukan Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, bukan. Lalu Islam lahir abad ke-6, disitulah Muhammad
menambah, plus sweety supaya membedakan, supaya beda. Lah mereka kan suka begitu ya. Maka dari itu lucu, mereka itu mengatakan menyempurnakan dan mereka mengatakan harus beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Tapi yang mana? Mereka pasti belepotan menjawab, tetapi kasihanilah mereka, lah wong ini klaim. Kenapa kita mengatakan klaim? Loh iya kita bisa membuktikannya, oke? Semuanya itu klaim, plagiat, maka dari itu perlu amati, tiru, modifikasi. Nah, oke, jadi seperti itu Saudara ya. Maka dari itu hari ini termasuk Taurat, Zabur, Injil itu ada di sini, tapi mereka mengatakan menyempurnakan. Ditanya, "Mana itu di dalam kitab sucimu yang Mazmur pasal sekian, ayat sekian dan seterusnya?" "Oh, sudah dirangkum." Nah, jawabannya begitu. Oke, biarkan saja. Kasihan ya Saudara ya. Nah, maka dari itu judul kita hari ini adalah Allah bukan SWT. Yang melindungi kita tuh Allah, artinya Tuhan. Dalam nama Yesus, itulah pelindung orang saleh. Kata saleh itu bukan agama Islam. Ingat sekali lagi, Kristen sudah masuk Arab sebelum Islam lahir. Jadi kata saleh, soleh itu ya sudah bahasa umum. Ya, baiklah, sudah saya jelaskan. Nanti sampai nabi-nabi pun, maka dari itu saya mengatakan silahkan nabi-nabi kami kalian kutip silahkan, tapi jangan pernah mengatakan kami yang nyolong kalian. Soalnya apa? Barangnya ada sebelum Islam lahir. Lah lalu kalian nuduh kami, kan lucu. Nah, termasuk ini Saudara, kenapa Allah kita bukan SWT? Ini dewa mabuk nih Ustadz, Mas'ud namanya. Bayangkan itu bisa-bisanya mengatakan bahwa, sekarang ini tak kasih judul di konten IKIM, siapa pengikut Dewa Krishna? Dia menuduh Kristen itu pengikut Dewa Krishna. Nggak usah debat panjang-panjang, mohon maaf kepada Hindu, umat Hindu ya, kita nggak ada masalah ya. Tetapi saya mau luruskan ini loh, dewamu itu sebetulnya dikutip, diplagiat oleh Islam, betul nggak? Tapi Islam itu menuduh kami yang mengutip, Hindu. Lah itu kan nggak fair, itu tuduhan yang sangat-sangat membagongkan dan sangat-sangat, apa ya, mengecewakan. Agama kok model begini gitu loh, ustadz kok model begini, nipu kok ya dibagi-bagi gitu loh, bahkan kebodohan kok dibagi-bagi gitu. Sekarang saya tanya ya Saudara, kita nggak usah debat mengenai sejarah dan seterusnya, simpel aja. Kau mengatakan kita ini ngikut-ngikut agama Hindu, tetapi lihatlah ornamen-ornamen, logo-logo Hindu. Nah ini siapa? Ini mirip nggak Saudara? Nggak usah nuduh, saya cuma nanya mirip atau tidak. Lalu tasbih, mirip atau tidak? Oke. Lalu ini lingga yoni, mirip atau tidak nantinya dengan yang ini. Tuh lihat, lingga yoni, mirip atau tidak? Cuma itu aja. Jadi siapa ngikut siapa gitu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ke ini ya, nih. Siapa ngikut siapa? Kemudian ini lihat lafaz Allah, ini kan Allah. Nah ini mirip nggak? Ini juga lah, lafaz ini adalah lah. Mirip atau tidak? Penggunaan beduk ini mirip atau tidak? Nah sekarang bicara, sekarang yang dipercaya sebagai representasi Tuhannya, lah ini di Islam namanya apa? Hajar Aswad. Siapa yang menciumnya bahkan menjilatnya dengan menjijikkan ini Saudara, minimal dada-dada, itu dosanya diampuni loh. Lah ini mirip atau tidak dengan yang namanya Saktis Vaginas. Saktis Vagina di Hindu. Loh mirip atau tidak? Lalu Lingga Yoni ini lambang, penis kalau nggak salah ya. Nah ini mirip atau tidak? Awal-awal ini loh, apa namanya, lempar jumroh itu. Nah, tuh. Sekarang mirip atau tidak? Ini. Ini adalah logo daripada pagan agama Mani ya. Ini juga lambang daripada penis dan ini bulan sabit. Lah mirip atau tidak? Kan gitu aja. Simpel ya Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu memilih Tuhan, nabi dan kitab suci itu ajaran, teladan dan output. Oke. Nah, bicara tentang, teladan, wah kita unggul. Lihat aja, Rasul Paulus.
Setelah dia terima Yesus, dulu pembunuh, tidak jadi pembunuh. Tetapi lucu ya, dulu bukan pembunuh, setelah ngaku-ngaku jadi rasul, malah jadi pembunuh. Ini kan lucu. Saya tidak ngerti ini. Oke. Nah, oke. Saya rasa itu cukup dulu, eee, sekedar bukan opening ya, penjelasan judul yang pertama. Jadi yang kita maksud Allah itu bukan SWT. Jadi orang Kristen yang Anda nggak usah debat lah dengan Anda-Anda yang lain yang mengatakan, "Oh, nggak boleh menggunakan nama Allah." Ya silahkan kau lakukan itu, lalu antar Kristen sendiri lebih tekankan kepada dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Mari kita berlomba menghasilkan buah, lalu dengan kebenaranmu, keyakinan akan kebenaranmu itu, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan dan berapa orang kau baptis di dalam nama Yesus, dibawa dalam kerajaan surga. Oke, luar biasa, puji Tuhan ya. Jadi, saudara, hari ini kita membahas Mazmur Logia 9 ayat 1, Allah bukan SWT, pelindung orang saleh, dan Mazmur itu bukan Zabur. Mari kita merenungkan firman Tuhan, Allah pelindung orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersyukur. Jadi ini dimulai dengan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermasuk bagi namamu ya maha tinggi. Luar biasa hari ini. Aku mau bermasuk dan bersukaria. Aku mau, aku mau. Nah saudara, sebetulnya saya paling kurang sreg dengan orang, "Wah saya nggak bisa." Kalau ada sesuatu sesuatu untuk berusaha gitu ya, atau, bicara tentang, "Ayo melayani Tuhan, kamu bisa kok." "Aduh saya nggak bisa," gitu. Mau atau tidak? Kan gitu. Betul nggak? Kalau engkau mau, engkau bisa belajar. Kalau engkau nggak bisa, baru nanti di bidang apa aku akan melayani Tuhan, gitu loh Saudara. Nah di sini, kata "aku mau bersyukur kepada Tuhan" dikatakan gini, I will praise thee, O Lord, with my whole heart. Luar biasa nggak Saudara? Ini dikatakan, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan dengan segenap aku akan memuji. Dengan segenap hati aku akan." Nah di sini dikatakan apa? I will show forth dan seterusnya. Aku akan menunjukkan, kan di situ, kalau bahasa Indonesia dikatakan apa? Aku mau menceritakan perbuatanmu. Tetapi King James Version ini yang mendekati bahasa aslinya, aku akan memperlihatkan semua karyamu yang menakjubkan. Nah ini dia. Saudara, bukan hanya di mulut, tapi mari kita memperlihatkan karya Tuhan atas hidup kita. Eee, Kenapa saya kok begitu semangat terus memberi kesaksian-kesaksian hidup saya, apalagi saat ini proyek Tuhan. Saudara, berapa hari yang lalu kan saudara tahu pergumulan saya ya. Anda tahu ini adalah proyek yang sedang saya kerjakan, sedang terus berlangsung, sudah 70% lah kurang lebih. Tapi sebenarnya dalam 1 minggu dan hampir 2 minggu ini saya sebenarnya bergumul keras Saudara. Saya bergumul Kenapa saya bergumul keras? Dana zero, dananya zero. Zero itu artinya masker. Zero itu oke, kosong. Dan kemarin ini Saudara, kemarin ini saya udah ngomong, "Pak, mungkin ini minggu terakhir. Lalu kita berdoa Pak ya, kita berdoa, entah kapan dana akan ada, saya tidak tahu." Saya udah mengatakan gitu Saudara. "Oh iya Pak Eri, ingat ya Pak, kita semua ini adalah proyek iman." Saya selalu mengatakan gitu, "Kita ini proyek iman." "Oh iya nggak masalah Pak Eri, nggak masalah." Tadi jam 12:30 ketika saya, habis live tadi malam ya bersama Abu Supi, King David, Leres Waras dan seterusnya, eee, setelah itu saya capek gitu buka WA, tiba-tiba dana pembangunan lanjut. Dahsyat Saudara, lumayan 50 juta sudah, ting gitu, kaget saya.
Saya langsung meneteskan air mata, "Alhamdulillah Yesus." 50 juta besar belum, ini proyeknya miliar Saudara. Jadi sebulan dapat, sebulan wih luar biasa. Maka dari itu Saudara, waduh, aku hendak menceritakan, aku ingin memperlihatkan. Kalau saya ceritakan itu Saudara, lihatlah istri saya sampai gini, "Aduh Pak gimana ya?" "Udah tenang aja," saya bilang. Ingat Saudara, Blangkon 1 ayat 2, "Tidak mungkin Tuhan tidak tahu," lalu Blangkon 17 ayat 3. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Ini terhenti Saudara, terhenti. Lalu saya langsung menjawab, "Oke terima kasih untuk support-nya." Ini foto lama Saudara ya. Mhm. Nih ada 4 cewek jagoan nih. Nah ini manajerialnya untuk PAUD nanti. Itu di belakang sana Saudara, 70% lagi. Ya apa, sudah 70%. Ini foto bulan lalu. Langsung saya berkata, "Oke, pagi ini juga saya WA para tukang untuk datang." Iya, langsung itu yang bagian apa, jendela, pintu sana, apa, kan rencana mau pakai apa itu namanya, bukan kayu, aluminium. Langsung, "Bro, hari ini bisa datang ndak?" "Cek, puji Tuhan sudah ada dana." Saudara kalau tak ceritakan begini Saudara, ingat loh ya, ingat ya, saya bukan pengusaha lagi, saya dulu pernah punya usaha, patah semua, selesai. Dan saya hanya pakai dengkul, tapi saya mau memperlihatkan semua karyamu yang menakjubkan Tuhan. Hmm. I will show forth all thy marvelous works. Saudara, ayo ceritakan. Bagaimana engkau bisa cerita kalau engkau tidak punya rasa takut kepada Tuhan, tidak hormat sama Tuhan. Hmm? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tetapi ingat bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yang mengasihi Dia. Ada amin? Aku hendak bersukaria, maka dari itu saudara, jujur, tapi saya puji Tuhan ya sudah sedikit terlatih lah, sedikit, sebenarnya agak banyak sih. Dalam keadaan ini, aduh, ada karya Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya sebenarnya malu loh. Ada suatu kesulitan gitu ya, orang Jawa bilang sambat, saya mengeluh sama teman. Saya mengeluh. Kadang-kadang yang gitu-gitu malu gitu. Tapi ya, kalau saya nggak cerita, dia bisa marah. "Kok nggak mau ngomong sih? Kamu anggap apa sih Pak Eri, saya ini kalau kamu nggak mau sharing-sharing?" Gitu. Saudara-saudara, luar biasa nggak kesaksian hari ini? Maka dari itu Tuhan kita itu bukan Allah SWT, Dia pelindung orang saleh. Mmm. Haleluya, saya bersukacita. Itu Pak, Bu, 50 miliar itu nggak sampai 50 juta itu nggak sampai sebulan itu udah lenyap juga itu. Iya, oke. Ada orang salah ngerti loh, "Wah, Pak ini berarti banyak duit." Loh itu bukan duit pribadi saya nggak bisa utak-atik Saudara. Saya tetap, apa namanya, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara ingat ya, jadilah dewasa, ngelihat orang itu jangan, "Oh berarti," nggak usah simpulkan. Ya, wah dahsyat luar biasa. Dan kita doakan ini tim ini, ya ini mereka, secara akademisnya wah luar biasa, dedikasinya melayani Tuhan untuk anak-anak luar biasa. Doakan ya Saudara ya, untuk membangun generasi. Maka dari itu kerinduan saya seperti yang saya katakan kemarin, saya ingin punya, dana abadi, lalu ngajak rekan-rekan sekalian, "Ayo kita ngumpul dari sekarang mumpung mereka kecil-kecil, anak-anak ini masih kecil, SD dan baru satu yang akan masuk SMP, ini adalah pilot project dari RBK, Rumah Bina Karakter, kita nabung-nabung, Saudara, nabung-nabung. Nah nanti ketika SMP, sudah SMA, kita punya biaya dana untuk membiayai mereka. Ketika kuliah kita udah punya, dana abadi, kayak gitu Saudara ya. Investasi untuk, kerajaan Allah. Baik Saudara, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh binasa di hadapanmu, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim dan adil engkau duduk. Itulah alasan kenapa Daud mau memperlihatkan dan menceritakan karya Tuhan karena ini loh, pembelaan Tuhan. Oke. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah kau hapuskan untuk selama-lamanya, musuh telah habis binasa menjadi timbuhan puing senantiasa, kota-kota telah kau runtuhkan lenyap ingatannya. Jadi ini bicara tentang perlindungan Tuhan. Dan ini pengakuan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakimannya. Ini yang diceritakan gitu. Dan ini pengalaman hidup, dan ini saya alami. Maka semangat sekali saya.
Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari engkau. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Saudara tidak akan ditinggalkan. Ini saudara, ini nih menarik. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Begitu kata Yesus, kita percaya. Karena kenal, nama ini sakti, saudara. Nama ini luar biasa. Ya, Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatnya, nama Yesus. Lalu Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu anak-anakku, dan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Hebat nggak, saudara? Siapa yang mengenal nama ini, saudara, harusnya percaya. Hanya orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, yang tidak yakin kehidupannya dilindungi Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan. Ya, saya selesaikan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dialah yang membalas penumpahan darah. Ingat orang yang tertindas. Teriak, mereka tidak dilupakan. Oke ya, kalau percaya nama Tuhan, engkau percaya tidak akan dilupakan. Dan di sini ada sebuah keluh kesah juga. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Sebab oleh orang-orang yang membenci aku, ya engkau mengangkat aku dari pintu-pintu. Tapi tetap kasihani aku Tuhan, tapi engkau sudah mengangkatku. Kayak ini pujian yang luar biasa. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Sion karena keselamatan namamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasang sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjelat dalam perbuatan tangannya sendiri. Hikayon, sewa. Jeda, diam dulu. Lalu orang fasik. Orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa melupakan Allah. Jadi orang-orang yang melupakan Tuhan kita, sudahlah, mereka akan modar semua. Menghina-hina ya, saya senyum-senyum aja. Karena ketidaktahuan. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan. Ingat saudara, ada lagu, tunggu ini. Bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Tapi takut di sini beda dengan takut akan Tuhan, beda. Takut mengakui kehebatan Tuhan, kalau kita takut dalam arti hormat kepada Tuhan. Hebat ya, saudara. Sebab bukan seterusnya orang miskin dilupakan, jangan manusia merajalela. Jadi Bapak Ibu, orang mau menghina Tuhan kayak apapun, santai aja. Jelaskan apa yang bisa dijelaskan, yang lain bagiannya Tuhan. Wah dahsyat, saudara-saudaraku. Hari ini kita udah belajar begitu dalam. Kembangkan terus. Dan saya membuktikan Tuhan itu menyertai. Karena itu, terutama ini, saudara, terutama ini, tak kasih warna merah. Nih. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu. Dalam hampir 2 minggu ini sebetulnya saya ada sebuah tekanan. Tuhan, ini dana sudah zero, bahkan minus saudara. Minus berapa juta gitu ya, minus saudara. Makanya nggak tahu kan. Nah hal-hal gini yang saya ceritakan saudara. Saya mau ceritakan, minus saudara. Mungkin dari 2, 3 hari, pengajaran saya, saudara mungkin bisa lihat, oh ini Pak Eri lagi dalam pergumulan itu. Tetapi hari ini saya ceritakan saudara, aku mau ceritakan Yesus tuh hidup. Saya udah kesekian kali ngomong kepada para tukang ya, berapa kali kisahnya itu, "Pak, besok mungkin berhenti ya, nggak ada dana." Tiba-tiba, ini kemarin juga nih, "Pak, mungkin hanya sampai minggu ini." Yang bagian keuangan saya cerita, Pak Heri hanya sampai Sabtu." "Oh ya nggak apa-apa, habisin aja, memang untuk ke sana." Gitu ya. Nah tadi malam tiba-tiba sudah dikirim jumlah untuk ya sebulan lah, kurang lebih ya, kurang lebih. Wah, Yesusku hebat. Karena itu ceritakanlah segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Doakan terus ya saudara. Maju terus karena ada proyek iman yang sedang kita kerjakan dan saya
hendak menceritakan kebaikan Tuhan. Dan karena Yesus itu Bapa kita yang menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Dan Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang memberkati kita semua. Wah, haleluya, haleluya. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh namamu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Adonai namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Adonai namamu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Oh, Adonai, ku panggil Kau Adonai. Oh,
di dalam nama Yesus. Adonai, di dalam nama Yesus.